Kami dari kelompok Tan Malaka ingin mempresentasikan tugas bermateri strategi mengatasi konflik dalam masyarakat beragam dalam bentuk video. Perkenalkan, nama saya Gintania Lukman. Perkenalkan, nama saya Derika Pujihati. Perkenalkan, nama saya Reshen Syarikia. Saya Sabrina. Saya Fela Ghazali. Saya Alia Salsabila. Saya Kaila Mutiara. Saya Rikaska Syakira. Adapun beberapa contoh yang dapat diambil untuk meredakan dan menyelesaikan konflik, yaitu 1. Dialog dan komunikasi terbuka, 2. Penguatan hukum dan keadilan, 3. Pemimpinan inklusif. Jadi kesimpulannya yaitu pentingnya untuk melibatkan semua pihak dalam proses penyelesaian konflik dan menjaga agar pendekatan yang diterapkan tetap menghormati hak dan martabat setiap individu. Jadi ada beberapa contoh mengamalkan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saling menghormati dan bekerja sama dengan penganut agama dan kepercayaan lain. Kedua, tidak memaksakan kehendak dalam bermusyawarah. 3. Menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya adalah konflik antar umat beragama harus diselesaikan dengan cara mengadakan dialog lintas agama untuk menghargai dan menghormati kepercayaan masing-masing. Misalnya, diskusi damai antara tokoh agama lain seperti Islam, Kristen, dan Hindu untuk mencegah gesekan di masyarakat. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya adalah dalam konflik buruh dengan perusahaan, hak buruh diperhatikan dan perusahaan tidak menggunakan cara-cara kekerasan atau intimidasi untuk menyelesaikan masalah. Yaitu adapun keragaman sebagai kekuatan atau dalam Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Dalam konteks ini, ketiga Pancasila yang merujuk pada prinsip di mana meskipun Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa, perbedaan-perbedaan ini justru menjadi sumber kekuatan yang mempererat persatuan bangsa karena melalui keragaman ini Indonesia menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang melainkan kekuatan yang memperkaya bangsa. Contohnya itu sistem Bhinneka Tunggal Ika. Slogan ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan budaya, kita tetap satu bangsa, satu negara. Dan contoh selanjutnya yaitu kerjasama antar masyarakat yang berbeda agama dan suku, yakni menunjukkan bahwa keragaman budaya dan agama dapat menjadi fondasi yang kokoh bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang selanjutnya yaitu partisipasi dan masyarakat, yaitu dalam sila Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Bisa dikatakan merupakan prinsip-prinsip demokrasi yang diwujudkan dalam sila keempat. Dan secara singkat, partisipasi di dalam adalah di mana individu maupun kelompok aktif dalam pengambilan keputusan, baik itu dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Sedangkan musyawarah adalah di mana individu antar individu maupun kelompok antar kelompok melakukan proses diskusi dan perundingan untuk mencapai kesepakatan serta menghormati dan menghargai pendapat orang lain dan mencari solusi atau mengambil keputusan dengan adil dan bijak. Berikut beberapa contoh yaitu 1. Pemilihan umum, 2. Sidang parlemen, 3. Pertemuan komunitas. Penerapan sumber daya, contoh program pembangunan sekolah dan fasilitas kesehatan di daerah pelosok atau daerah yang kurang berkembang. 2. Akses yang adil terhadap kesejahteraan, contoh adanya program pendidikan gratis di sekolah dasar dan menengah untuk mengurangi kesenjangan pendidikan. 2. Penyelesaian konflik dengan metode yang efektif. Konflik adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Namun, konflik yang tidak dikelola dengan baik bisa berdampak negatif. Berikut beberapa contoh dari penyelesaian konflik. 1. Konflik di tempat kerja. Misalnya, dua rekan kerja C dan D sering berdebat karena perbedaan cara kerja. Dan C lebih suka bekerja cepat sementara D lebih teliti tetapi lambat. 2. Konflik dalam keluarga, seperti kakak dan adik bertengkar karena merasa tidak adil dalam pembagian tugas rumah tangga. 3. Konflik dalam persahabatan, ketika dua sahabat berselisih karena salah satu sering membatalkan janji tanpa pemberitahuan. 4. Konflik di sekolah, ketika dua siswa bertengkar karena salah paham saat kerja kelompok, di mana satu merasa terbebani karena yang lain tidak bekerja. Dan juga ada hal penting yaitu metode penyelesaian konflik yang paling efektif akan bergantung pada situasi dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. A. Mediasi sebagai langkah awal. Mediasi adalah
proses penyelesaian konflik yang melibatkan pihak ketiga yang netral atau bisa disebut dengan mediator untuk membantu pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan. Mediator bertugas untuk mengurangi ketegangan dan memperjelas kebutuhan masing-masing pihak demi menemukan solusi. Contohnya dari mediasi adalah dua perusahaan yang berselisih tentang hak paten meminta bantuan mediator untuk menyusun kesepakatan tentang hak lisensi. B. Negosiasi sebagai dasar keadilan. Negosiasi adalah perundingan langsung antara pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan dan saling menguntungkan atau bisa disebut dengan prinsip win-win yang dilakukan melalui komunikasi dan kompromi. Contoh dari negosiasi adalah dua karyawan merundingkan pembagian tugas proyek agar sesuai dengan keahlian masing-masing dan adil sesuai dengan keduanya. 1. Kasus PT Karaha Bodas versus PLN dan Pertamina 2004, arbitrase internasional. Latar belakang: PT Karaha Bodas Company (KBC), perusahaan energi asal Amerika Serikat, menandatangani kontrak dengan PLN dan Pertamina untuk mengembangkan proyek panas bumi di Jawa Barat. Namun, krisis ekonomi 1998 membuat pemerintah Indonesia membatalkan proyek tersebut. Arbitrase KBC membawa kasus ini ke arbitrase internasional ICC di Geneva dan memenangkan gugatan dengan putusan bahwa PLN dan Pertamina harus membayar ganti rugi sekitar 261 juta US dollar eksekusi. Meskipun Indonesia berusaha menolak, putusan arbitrase ini tetap dieksekusi di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, Hong Kong, dan Singapura. 2. Kasus Astro versus First Media 2013, arbitrase Singapura. Latar belakang: Astro, perusahaan media Malaysia, menggugat First Media, anak usaha Lippo Group, karena melanggar perjanjian penyediaan layanan televisi berbayar. Arbitrase Tribunal Arbitrase Singapura (SIIC) memenangkan Astro dengan ganti rugi 130 juta US dollar. Sekian presentasi dari kelompok Tan Malaka. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum